ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allahu Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik nikmat yang mampu kita rasakan secara langsung atau kadang-kadang ada nikmat yang Allah berikan namun kita tidak pandai mengetahuinya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ketahui dari apa yang Allah berikan itu mampu kita syukuri. Dan salah seorang tabi'in menyebutkan bahwa salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Salat merupakan bukti paling mudah untuk diketahui tanda-tanda seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah melaksanakan ibadah salat yang memiliki keutamaan yang besar, dan apalagi ibadah salat itu dilaksanakan secara berjamaah di masjidina Babul Jannah. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kenal seorang pesepak bola yang bernama Messi. Kenal ya? Ya. Terakhir beliau pindah kontrak dari satu klub ke klub yang lain, dan informasi yang bisa kita terima di media massa baik online ataupun yang tidak online, bahwa beliau digaji 49 miliar per tahun. Berarti itu setara dengan 17 miliar lebih per bulannya, atau setara juga dengan satu minggunya digaji sekitar 1,7 miliar. Setara juga dengan digaji per jamnya itu 49, sekian juta. Bayangkan kalau kemudian ketua DKM yang baru saja terpilih tadi mendapatkan penghasilan sebagaimana yang didapat oleh Messi itu. Saya yakin satu puri insan ini dibayarin semuanya untuk dibangun masjid ini. Patutkah kemudian bagi kita setiap kaum muslim merasa iri dengan keadaan itu? Atau saya tambahkan, biar kalau kita iri dengan keadaan itu tambah iri. Ketika Messi dinyatakan telah pindah dari klub lamanya pada klub yang barunya, pada saat dia memberikan kata sambutan, dia meneteskan air mata. Dan pada saat dia meneteskan air mata, dia menyeka dengan tisu yang ada di hadapannya. Dan tisunya ini dibuang. Usai acara itu tisunya dibiarkan, dan ada salah satu yang hadir pada hari itu mengamankan tisu yang digunakan Messi untuk menyeka air matanya. Dan apa yang terjadi? Tisu tersebut kemudian saat ini dilelang seharga 1, sekian miliar.
Jadi tisu yang bekas menyeka air mata Messi itu saat ini dilelang kurang lebih 1, sekian miliar. Istri kita sering nangis itu, Pak. Nanti kalau nangis air matanya diseka dengan tisu. Siapa tahu nilainya bisa minimal 10 juta aja udah cukup itu. Nah, ini bisa terbayangkan bagaimana kemudian sesuatu di luar nalar tapi kenyataannya ada dalam kehidupan dunia di masa sekarang ini. Kita sulit menerima itu dengan logika kita. Bagaimana mungkin air mata bisa memiliki nilai sedemikian besar hanya gara-gara air mata itu keluar dari seseorang yang memiliki talenta barangkali yang luar biasa, dan itu dalam bentuk penghargaan yang sangat luar biasa, sehingga apapun yang ada dalam dirinya itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi dalam tanda kutip. Sekarang bayangkan kalau kita memiliki nilai ketenaran, tapi bukan di dunia ini, ketenaran kita adalah di akhirat. Kita mungkin tidak dikenal oleh banyak manusia, banyak orang dalam kehidupan dunia ini, tapi kemudian bisa jadi misalnya kita dikenal oleh penduduk langit. Bisa terbayangkan itu betapa mahalnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbayang sudah bagaimana kemudian kita memiliki ketenaran tapi bukan di alam dunia, tapi di alam langit. Itu yang pernah terjadi pada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan beliau bernama Zahir, ada lagi yang menyebutkan dengan nama selain itu. Jadi sahabat Nabi ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak dia tidak akan banyak dikenal oleh penduduk bumi. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan kita hidup di masa sekarang ini, kita lebih mengenal Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Ali, Utsman, Abu Talha dan yang lainnya radhiyallahu anhum dibanding sahabat Nabi yang bernama Zahir radhiyallahu anhu ini. Bahkan saya husnuzon ini yang hadir di Masjid Babul Jannah ini baru pertama kali mendengar nama sahabat Nabi bernama Zahir. Nah, apa yang dikatakan Nabi kepada Zahir, bisa jadi kata beliau, engkau memang tidak akan dikenal oleh penduduk bumi, tapi namamu amat harum pada penduduk langit. Jadi Zahir ini punya kebiasaan unik. Jadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, Zahir itu tinggal di wilayah perkampungan, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di wilayah perkotaan. Jadi kalau Zahir ini ke pasar untuk menjual hasil dagangannya di kota, beliau singgah dulu tuh di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan kepada Nabi apa yang bisa diambil oleh Nabi sebelum dijual. Jadi misal Zahir membawa hasil panen jagung, maka beliau bawa dulu kepada Nabi itu sebelum dijual. Beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil berapapun yang Nabi butuhkan dan mengatakan ini oleh-oleh dari kampung gitu. Sisanya itulah yang kemudian dijual. Nah, setiap kali Zahir membawakan sesuatu kepada Nabi, Nabi menerimanya. Nabi mengatakan, Zahir, nanti sebelum kau kembali ke rumah mampir dulu, singgah dulu. Singgahlah Zahir itu. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan oleh-oleh kepada
Zahir. Beliau mengatakan, Zahir, tadi pagi engkau memberikan kepadaku oleh-oleh dari kampung, maka saat ini aku memberikan kepadamu oleh-oleh dari kota. Itu yang terus-menerus dilakukan Nabi SAW kepada Zahir, termasuk juga yang dilakukan Zahir kepada Nabi. Jadi punya keakraban yang sangat luar biasa. Sampai-sampai pernah suatu ketika Nabi memberikan surprise kepada Zahir di pasar. Apa yang dilakukan Nabi kepada Zahir? Nabi menutup kedua mata Zahir dari belakang. Dan kita tahu Nabi punya badan yang sangat kokoh, tubuh beliau sangat bagus, kuat. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai penduduk pasar, siapa di antara kalian yang mau membeli budak ini? Zahir tahu, tapi dia bertanya, siapa ini? Nabi tidak menjawab. Zahir padahal tahu bahwa yang memeluknya dari belakang, menutup kedua matanya adalah Nabi SAW. Nah, maka pada saat Nabi menutup mata Zahir, dia membiarkan. Aku tidak akan melepaskan dekapan ini sampai engkau menyebut siapa aku. Sengaja sama Zahir tidak disebutkan. Tujuannya itu agar Nabi bisa berlama-lama memeluk dirinya. Kapan lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Obat tadi mic-nya ya. Syukran. Tes. Wah, itu baru mantap ya. Insya Allah ya. Messi ini berarti. Jadi sengaja Zahir itu tidak memberikan jawaban. Supaya apa tujuannya? Supaya Nabi berlama-lama memeluk dirinya. Dan Nabi bercanda itu, candaan beliau itu luar biasa. Siapa di antara kalian yang ingin membeli budak ini? Ini bercandaan gaya orang Arab seperti itu ya. Nah, maka kemudian Zahir membiarkan dirinya sampai akhirnya makin lama makin kuatkan dekapan Nabi itu. Maka Zahir mengatakan, engkaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking akrabnya mereka berdua itu, masya Allah. Namun pesan Nabi tadi itu, seandainya nanti di akhir ketika kemudian Nabi SAW wafat, maka Zahir tidak akan dikenal oleh penduduk bumi, tetapi Nabi memastikan bahwa Zahir sangat dikenal oleh penduduk langit. Nah, bisa jadi kita tidak dikenal oleh penduduk bumi. Bahkan kalau kita ketik nama kita di Google itu, satu pun nggak ada yang muncul. Kalau nama kita Dedi, kita klik di Google itu yang muncul bukan Dedi kita, tetapi Dedi Corbuzier, Dedi Mizwar dan sebagainya itu. Jadi saking kita tidak dikenalnya oleh penduduk bumi. Namun kita mesti memastikan bahwa nama kita dikenal oleh penduduk langit. Nah, dengan jalan apa kemudian kita mendapatkan kemuliaan itu? Tentu dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan jalan itu penduduk langit menjamin bahwa kita pasti dikenal oleh mereka. Nah, apa yang tadi saya sebutkan berkait dengan penghasilan Messi tadi itu yang sangat luar biasa. Sebenarnya hadirin, kita bisa mendapatkan itu, bahkan lebih hebat dari itu. Kalau disebutkan 49 miliar per tahun, kita bisa lebih besar dari itu yang kita mau. Dan jalannya pun mudah, tidak perlu menjadi orang yang dikenal oleh penduduk bumi. Tidak perlu kemudian kita memiliki talenta dalam bermain sepak bola, tidak pula kemudian kita memiliki kemampuan yang hebat dalam bidang-bidang yang lain. Cukup bagi kita menyediakan waktu beberapa menit saja
sebelum masuk waktu sholat subuh. Apa itu? Melaksanakan sholat sunnah fajar. Dalam riwayat Muslim disebutkan rakaatul fajri khairun apa? Minad dunya wa ma fiha. Ini dalam riwayat Muslim disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh atau salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, beserta isinya. Seandainya seorang muslim melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum salat subuh, maka pada saat bersamaan Allah memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini kan logikanya, ketika seseorang memahami dunia yang dimaksud itu adalah tempat di mana kita tinggal sekarang ini, dan apa yang ada di atasnya serta apa yang ada di bawahnya, wa ma fiha, yang di dalam dan yang di atasnya, dunia beserta isinya. Bayangkan jika seseorang mendapatkan itu, maka gaji 49 miliar itu seberapa persennya dari apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hanya melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat? Berapa persen? 0. Waduh, nolnya terlalu panjang, koma sekian persen. Nah, jadi setiap muslim seharusnya tidak mengalamatkan rasa iri mereka dengan akhirnya melakukan berbagai macam cara tanpa peduli halal dan haram untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini pun salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan baik. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan dunia ini kita seringkali memandang sesuatu yang kita dapatkan, bukan sesuatu yang kita lakukan. Padahal konsep Islam adalah bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita lakukan. Lebih rincinya lagi, apa yang kita dapat dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita beri. Karena apa yang kita dapatkan itu adalah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang kita lakukan dan apa yang kita beri itulah yang kemudian nantinya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tadi. Maka ketika seorang hamba berada di dalam rahim ibunya di usia 4 bulan, Nabi mengatakan yursalu alaihimul malak, Allah utus pada mereka itu seorang malaikat. Allah perintahkan malaikat ini bikat birizkihi wa ajalih. 2 di antaranya Allah tetapkan rizkinya dan Allah tetapkan ajalnya, termasuk rizki ketika dia dilahirkan, dan kemudian Allah tetapkan kapan dia dimatikan. Nah, itu takdir yang memang sudah Allah tetapkan atas kita. Maka tugas kita yang sesungguhnya adalah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam kehidupan dunia, agar kita bisa lulus dalam ujian kehidupan dunia ini. Dalam surah Al-Mulk dijelaskan itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang terpenting dalam kehidupan dunia bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang terbaik yang bisa dilakukan dan apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena rumusnya rumus matematik, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak akan meleset. Apa yang Allah janjikan bersifat pasti, apa yang Allah ancamkan pun bersifat pasti. Nah, yang belum pasti itu apa yang mesti kita lakukan, karena ini bentuk ujiannya. Kita mau mendapatkan sesuatu yang luar biasa atau kita mau mendapatkan sesuatu yang biasa.
sangat erat kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa diberi. Dalil yang lain berkait dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Barang siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah itu seperti menanam satu butir benih. Dari setiap butir benih itu akan tumbuh 7 cabang, sab'a sanabil. Fi kulli sumbulah, di setiap cabang itu mi'atu habbah, akan muncul 100 benih. Jadi logikanya itu kalau kita memberikan 1, Allah beri 700. Kita berikan 10, Allah beri berapa? 1.400. Kalau diberikan 10 berapa? 1.400 ya. Berapa? 14.000. Kalau kita berikan 1, Allah berikan 700. Kalau kita berikan 10, berapa itu? 7.000 ya. Kalau kita berikan 20, 14.000. Kita berikan 1 juta, Allah beri 700 juta. Maka ketika kita menolong tetangga dalam bentuk apapun, Allah akan membalas itu. Balasan dari Allah luar biasa. Jadi ini banyak sebenarnya investasi akhirat kita ini dalam kehidupan dunia. Cuma seseorang kadangkala lebih sering memfokuskan dirinya untuk melakukan investasi dunia. Salahkah? Tidak. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja ketika seseorang menanamkan investasi dunianya, mereka harus memastikan ada investasi akhirat. Ustadz, boleh nggak saya kalau pengen beli mobil baru, sebab mobil saya sudah tidak layak dipakai lagi, ini sudah mulai banyak masalah. Boleh, silahkan. Tapi kita mesti memastikan bahwa kita punya kendaraan paling mewah di akhirat. Ustadz, boleh nggak saya mempercantik rumah, membangun rumah agar saya nyaman tinggal di dalamnya, keluarga juga nyaman? Boleh. Islam tidak melarang itu, selama perkara yang mubah, apalagi yang halal. Hanya saja kita mesti memastikan kita sudah punya istana yang megah di akhirat. Jangan sampai kemudian target akhirat kita itu belum ada apa-apanya, target di dunia tercapai semuanya. Sebab kematian itu datangnya bisa mendadak. Ada seorang sahabat pernah mengalami koma dalam kehidupannya. Koma, lalu mengalami hal yang luar biasa selama dia koma itu. Sekian bulan itu koma. Pada saat dia sadar dari komanya, hal yang paling dia inginkan saat itu adalah mandi. Jadi dalam keadaan koma, dia banyak bermimpi lah. Kita sebut saja mimpi ya. Melakukan perjalanan sekian lama dan tidak menemukan air. Maka begitu dia sadar dari komanya, hal yang pertama dia cari adalah kamar mandi. Dan betapa bahagianya dia dengan kamar mandi yang dia dapatkan pasca dia sadar dari komanya. Sesudah berangsur-angsur pulih, dia katakan, saya ingin membangun kamar mandi paling mewah. Dia bangun kamar mandi, ukurannya besar, tempatnya mewah, luar biasa. Dia ingin merasakan kenikmatan itu. Jadi pada saat sudah dipastikan kamar mandinya itu selesai, habis sampai 100 juta lebih, habis 100 juta selesai, dan besok dia mau gunakan kamar mandi itu, Allah takdirkan malam harinya meninggal dunia. Ini yang saya maksud. Bolehkah kita melakukan investasi dunia? Boleh. Tapi dunia tidak memiliki kepastian kapan kita bisa bertahan. Kadang hari ini, kadang besok, kadang setahun, kadang 2 tahun. Jangan sampai apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini belum sempat dinikmati, ajal keburu datang.
Nah, berarti fokus kita sebenarnya adalah investasi akhirat. Nah, ini kadang-kadang kemudian setiap muslim banyak melaksanakan atau melakukan suudzon kepada Allah, berburuk sangka dengan apa yang Allah takdirkan atas dirinya. Padahal bisa jadi apa yang dia dapatkan dari takdir Allah itulah yang kemudian bisa mengantarkan dirinya kepada surganya Allah itu. Salah satu sahabat Nabi yang lain pun demikian. Ketika seseorang ribut-ribut soal bagaimana memoles diri, mempercantik diri, memaksimalkan itu, membuat dirinya glowing dan sebagainya misalnya, sahabat Nabi ini pasrah dengan apa yang Allah takdirkan. Apa takdir Allah atas dirinya? Sebagaimana banyak riwayat menyebutkan, laki-laki ini, sahabat Nabi ini punya wajah yang tidak tampan. Dia lebih senang menyebut dirinya adalah seorang laki-laki yang memiliki rupa yang buruk, tidak tampan, banyak sekali kekurangannya. Sampai-sampai ketika Nabi menawarkan laki-laki ini seorang wanita untuk dia pinang, dia katakan, "Ya Rasulullah, saya ini jelek, tidak tampan, buruk rupa, sudah jelek, miskin pula. Wanita mana yang mau denganku?" Maka Nabi kemudian secara serius mengatakan kepada laki-laki ini untuk membawa surat ditujukan kepada salah seorang saudagar yang memiliki seorang putri yang sangat cantik dari kalangan bangsawan. Datanglah pemuda ini kepada orang yang dimaksud, ayah dari si gadis itu. Saat dia membawakan surat itu, dibacalah oleh sang ayah. Dari mana ini? Ini dari Nabi. Jadi isi surat itu adalah agar si laki-laki ini menikahkan putrinya dengan sahabat Nabi yang buruk rupa tadi itu. Sudah buruk rupa, miskin pula. Dia yakin 100% bakal ditolak. Sebab wanita ini dikenal sebagai wanita yang sangat santun, baik hatinya, terus cantik, keturunan bangsawan pula. Tapi laki-laki ini atau si ayah tadi itu menghormati apa yang dilakukan Nabi. Dia katakan kepada anaknya, karena anaknya keluar, "Ada apa ayah? Kau lihat laki-laki ini datang melamarmu." Sudah bisa dipastikan putri tercintanya ini nangis, masuk kamar dia nangis. Bagaimana mungkin aku akan menerima laki-laki itu, hai ayah? Sementara laki-laki yang tampan, kaya raya, lebih baik dari laki-laki ini saja saya tolak. Bagaimana cara kami menerima ini? Maka disampaikan kepada sahabat Nabi ini, "Kau dengar apa yang dikatakan putriku?" Sampaikan kepada Nabi bahwa lamarannya ditolak. Si putri kaget begitu mendengar sang ayah mengatakan bahwa yang melamar dirinya itu agar ia menikah dengan laki-laki yang buruk rupa tadi adalah Nabi SAW. Maka dia konfirmasi tabayun, "Wahai ayah, apa yang kau katakan?" "Aku mengatakan kepada pemuda ini agar ia menyampaikan Nabi bahwa lamarannya ditolak." Maka si putri mengatakan, "Jadi Nabi yang memerintahkan aku untuk menikah dengan laki-laki ini, wahai ayah?" "Betul nak, ini suratnya." Apa kata si wanita tadi? "Kalau begitu nikahkan aku hari ini juga, wahai ayah." Dia minta dinikahkan hari itu juga. Ini panjang ceritanya. Hasil akhirnya pemuda ini kemudian datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lamaran diterima, cuman masalahnya nggak punya mahar ini." Rasul menulis surat kepada Abu Bakar, "Jumpai Abu Bakar, siapa tahu dia mau memberikan sumbangan." Datang Abu Bakar, diterima sumbangan. Datang kepada Utsman, diterima sumbangan. Datang kepada sahabat yang lain, diterima sumbangan. Untuk mahar, kalau di kita barangkali untuk mahar dan serah-serahan gitu. Di tengah perjalanan dia menyaksikan kaum muslim sedang mempersiapkan kuda perang. Pada mau kemana ini? Mau jihad kita, mau jihad kita. "Oh kalau gitu aku daftar." "Jangan, kau kan mau nikah hari ini."
Jadi berita tentang menikahnya sahabat itu sudah dikenal. Enggak, aku mau jihad saja. Jangan kau mau menikah. Tidak. Sampaikan kepada calon istriku, suaminya mau jihad. Dan Allah takdirkan dia meninggal dunia, gugur sebagai syuhada di medan jihad. Singkatnya begitu. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Kata beliau SAW, sungguh hari ini jasadnya sedang dinanti para bidadari. Dan wanita tadi itu, wanita yang tadi mau menikah dalam kehidupan dunianya pun bersedih. Lihat bagaimana seseorang kemudian berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena yang paling penting bukan dunia tapi akhirat. Ada kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, jangan sia-siakan. Salat sunnah 2 rakaat, rakaat al-fajri sebelum salat subuh atau salat sunnah qabliyah subuh, itu adalah investasi akhirat itu. Jangan sia-siakan. Lebih baik daripada seluruh isi dunia ini. Nah, kadang-kadang sedikit sekali orang yang kemudian mau mengambil bagian itu. Sedikit di antara kaum muslim yang mau mengambil kesempatan untuk investasi akhirat. Dengar ada masjid mau dibangun, seolah-olah tutup telinga. Dengar ada santunan anak yatim, seolah-olah kita tidak mendengar informasi itu. Tapi kalau diskon di Lazada, di Tokopedia, di Bukalapak, kita nomor 1 yang pesan barang. Karena yang kita harapkan adalah investasi dunia. Mobil sudah punya, mumpung diskon Ustadz nih. Perusahaan mobil ini lagi collab, sehingga semua mobilnya itu dijual dengan harga hanya 50% dari harga aslinya. Padahal 50%-nya tetap 600 juta itu. Dia bilang murah ini Ustaz, beli. Padahal di rumah mobil ada. Investasi dunia boleh? Boleh, silakan, tidak dilarang, uang-uang kita. Hanya saja kita mesti memastikan bahwa kita sudah punya kendaraan paling mewah di akhir. Kalau belum, itu dulu difokuskan. Nah, Zahir pun memilih satu pilihan yang buat orang lain itu berat. Bayangkan Pak, mau nikah ada perintah jihad, tapi Zahir husnuzon kepada Allah. Dia berpikir ke depan, kalaupun dia harus mati di medan jihad, pengganti dari istrinya di dunia itu bidadari Pak. Jumlahnya pun luar biasa, 72 bidadari. Dan salah satu bidadari itu disebutkan dalam ayat Al-Quran dengan sebutan Al-Kawaib, wanita paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Kecantikan mereka tiada tanding, mereka sangat sempurna itu. Jadi Zahir menjual investasi dunianya untuk mendapatkan investasi akhirat. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ketika seseorang berada di sebuah pilihan, maka lakukan husnuzon kepada Allah. Dengan cara apa? Mendahulukan akhirat daripada dunia. Ada seorang ulama bernama Imam Az-Zamawi. Beliau mengarang satu buku yang kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu buku Revolusi Menghafal Al-Quran. Hasil riset beliau selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun beliau tidak melakukan aktivitas dunia kecuali hanya sedikit. Imam Az-Zamawi, pengarang buku Revolusi Menghafal Al-Quran. Hasil riset 40 tahun. Bukunya dijual bebas di marketplace banyak sekali. Salah satu yang kita gunakan untuk pedoman kita menghafal Quran di mahat kita itu buku itu. Nah, Imam Az-Zamawi ini diceritakan oleh murid beliau juga bagaimana dia menghadapi kehidupan dunia selama 40 tahun terakhir melakukan riset Al-Quran. Setiap pagi beliau ke pasar berdagang. Sekedar dia telah mendapatkan untung untuk makan dia hari itu, maka dia hentikan perdagangannya.
lalu dia habiskan waktunya itu untuk Al-Quran, mengajar, meneliti, menelaah, mempelajari tafsir, menghafalnya, melakukan riset dan sebagainya. Besok paginya begitu, asal dia sudah mendapatkan untung untuk bisa makan hari itu, selebihnya waktu dia dihabiskan untuk Al-Quran. Nah, ketika hal ini kemudian ditanyakan oleh murid beliau, kenapa dia melakukan itu? Dia mengatakan, saya tidak memiliki kepastian apakah saya punya investasi akhirat. Maka dia melakukan investasi akhirat dengan menyedikitkan investasi dunia. Ini kelihatan mudah, tapi sesungguhnya sangat berat. Saya yakin sangat berat untuk melakukan itu. Tapi ini tanda bahwa seseorang itu ketika husnuzon kepada Allah, semakin besar nilai husnuzonnya, maka akan semakin besar keyakinannya kepada Allah dan semakin besar keyakinannya untuk melakukan investasi akhirat. Saya pribadi belum sehebat itulah, sangat jauh, meskipun punya cita-cita dan berusaha maksimal untuk bisa melakukan investasi dunia lebih banyak daripada investasi akhirat, lebih banyak daripada investasi dunia. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Tapi paling tidak ada ikhtiar yang bisa kita lakukan secara maksimal untuk memastikan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia yang hari ini kita jalani. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita takdir dalam bentuk utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslim, kepada seluruh umat, bahkan kepada alam ini, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, maka apapun yang kemudian beliau perintahkan, apapun yang beliau tetapkan, apapun yang beliau larang, bagi kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na, tanpa kemudian kita berusaha untuk mencari sesuatu, mencari tahu sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Contoh misalnya, ketika Nabi melakukan tawaf, beliau itu ketika melewati Hajar Aswad, beliau mencium Hajar Aswad. Umar radhiyallahu anhu mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Jadi nilai keimanan seseorang itu amat sangat menentukan sikap mereka dalam beragama. Makanya seringkali disebutkan bahwa iman Abu Bakar apabila ditimbang dengan iman penduduk negeri, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Nah, ini masyarakat muslim di masa sekarang ini imannya tidak seberapa, surganya juga belum tentu bisa dia masuki, amalnya juga kadang-kadang masih dikotori oleh sifat riya dan sebagainya. Itu ngutak-ngatik masalah sesuatu yang membuat umat jadi bingung. Contohnya misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat yang mulia ini mengatakan Ar-Rahman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal arsy istawa, istiwa di arasy. Coba tunjukkan kepada saya satu hadis Nabi saja, dari riwayat mana saja, dari kitab mana saja, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud istiwa? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Keimanan bagi mereka sudah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan menanyakan tentang perkara itu adalah bid'ah. Ini ilmu enggak seberapa, paham tentang agama juga, amal masih perlu diperbaiki, ngutak-ngatik masalah itu, mendebat masalah itu, dan debatnya ini kemudian ditayangkan sehingga umat terpecah menjadi dua kubu, satu pendukung, satu pencela. Itu ada yang lovers, ada yang haters.
Sampai di daerah-daerah kampung pun membicarakan masalah itu. Nah, saya yakin itu ada orang-orang yang kemudian mempersoalkan, menanyakan tentang sesuatu yang sepertinya sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Minimal untuk saat ini, minimal itu pasti ibadahnya itu perlu diperbaiki itu. Entah puasa sunnahnya, entah sholat sunnahnya, entah sodakohnya itu. Kenapa? Karena sibuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi fokus utama, sehingga melalaikan keutamaan-keutamaan yang lain dalam ibadah ataupun muamalah. Jadi kalau ditanya apa makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sudah cukup jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di arasy. Sudah cukup jelas bagi kita. Namun ada orang yang kemudian mengatakan kalau ayat ini tidak dipastikan, difahami, terus bagaimana cara kita mengamalkannya? Kan ayat Al-Quran itu dibagi tiga. Satu berkait dengan tauhid, dua berkait dengan ibadah, yang ketiga berkait dengan kisah-kisah. Nah, ayat tadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa berkait dengan ketauhidan, berkait dengan ibadah i'tiqadiyah, keyakinan. Ya sudah yakini bahwa Allah istiwa di aras, titik, sudah. Jadi cara kita mengamalkan itu adalah meyakini bahwa ayat ini benar dan Allah istiwa. Kalau kita kurang ilmu, sudah jangan diotak-atik dulu. Ini kadang-kadang tidak paham sesuatu kemudian mengotak-atik, memberikan penerjemahan, memberikan pentafsiran dan sebagainya. Nah, husnuzon saja sudah kita kepada Allah, husnuzon kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan melahirkan kebaikan. Ini kan repotnya tadi itu, ibadah masih belum bisa dipastikan nilai diterima atau tidak, tapi sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak lebih penting dibanding ibadah yang seharusnya bisa ia perbaiki. Makanya di kalangan para sahabat itu beredar keyakinan, beredar statement. Nah, ini bahasa saya sekarang ya. Ya Rabb, seandainya saja kami mengetahui ada satu amal yang kami lakukan dan itu diterima oleh-Mu. Jadi misalnya ada seorang sahabat melakukan suatu amal dan dia yakin pasti bahwa amal itu diterima, maka apa kata mereka? Kematian jauh lebih kami rindukan daripada kehidupan dunia. Nah, karena mereka tidak bisa memastikan amalnya diterima atau tidak, itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terus-menerus melakukan investasi kebaikan dalam kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Terus memperbaiki amal, terus menyempurnakan ikhtiar. Kan kalau kita belum ada kepastian, kita akan melakukan maksimal, kan? Itu yang dilakukan para sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita kaum muslim di masa sekarang ini yang sudah mampu memastikan bahwa kehidupan akhiratnya aman? Gak ada. Maka jangan main-main dalam amal, jangan main-main dalam ibadah. Bersungguh-sungguh di situ. Sebab kita tidak pasti itu. Nah, orang yang dalam kehidupan ini tidak memiliki kepastian untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan bersungguh-sungguh. Nah, dalam urusan akhirat itu juga prinsip dasarnya. Di satu sisi kita husnuzon kepada Allah, tapi di sisi lain ada sikap yang mesti kita ambil. Apa itu? Khauf, rasa khawatir. Makanya kan pilar ubudiyah itu ada tiga. Satu, al-hub, rasa cinta. Dua, roja, rasa harap. Yang ketiga, khauf, rasa khawatir. Jadi manakala seseorang melaksanakan ibadah, pastikan ia melaksanakannya di atas tiga pilar ini. Rasa cinta. Ar-Rahman. Enakan tadi ya imamnya beritahu gitu. Pak Ustadz imam terus tiap subuh. Jangan saya ya. Dan suaranya lebih indah beliau daripada saya. Ya kan? Lihat bagaimana kemudian di situ ada rasa cinta yang Allah berikan. Dan pada saat kita mencintai Allah, Allah akan lebih mencintai kita. Jadi Allah tidak akan pernah membalas cinta kita dengan sebutan cintaku bertepuk sebelah tangan.
Seseorang mencintai orang lain, bisa jadi cintanya ditolak karena alasan ini dan itu. Tapi kalau seseorang mencintai Allah, Allah tidak akan pernah menolak, bahkan akan membalas cinta itu berlipat ganda. Kita mencintai Allah sekian persen, Allah akan berikan cintanya lebih dari itu. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada Allah adalah ati Allah, mentaati Allah. Apa yang Dia larang tinggalkan, apa yang Dia perintah kerjakan, maksimal itu. Lalu yang kedua, roja, rasa harap. Bolehkah kita kemudian melaksanakan ibadah mengharapkan sesuatu? Boleh, kalau memang itu ada janji dari Allah. Misalnya seseorang dijanjikan oleh Allah bahwa ketika ia melaksanakan ibadah salat sunnah fajar itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Akhirnya kita berharap salat sunnah fajar kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Boleh. Nanti disebut enggak ikhlas? Ikhlas. Karena kita mengharap sesuatu dari apa yang Allah janjikan. Boleh. Roja. Yang tidak boleh itu kita melaksanakan sesuatu untuk Allah tapi untuk mendapatkan sesuatu yang Allah tidak janjikan. Ustaz, saya pengen besok ujian ini lancar. Besok saya mau ujian untuk masuk sebuah perusahaan, ada wawancara. Ada nggak amalan yang bisa saya kerjakan agar besok saya lancar? Saya bilang nanti malam bangun sholat tahajud, niatkan agar besok urusannya lancar. Nah, berarti niat ia sholat tahajud bukan lagi karena Allah itu, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan. Dan Allah tidak pernah menjanjikan itu. Satu contoh lagi, bacalah Al-Quran. Nanti dengan kamu baca Al-Quran, pernikahan kamu besok itu bakal lancar. Akhirnya dia baca Quran demi untuk mendapatkan kelancaran prosesi pernikahan. Roja yang dimaksud itu adalah roja, harapan kita kepada apa yang Allah dan Rasulnya SAW janjikan. Yang ketiga adalah khauf, rasa khawatir. Rasa khawatir ini akan meningkatkan kualitas ibadah. Takbir saya sudah mantap belum ya? Sudah sesuai dengan sunnah belum? Salat saya sudah sesuai sunnah belum? Puasa saya sudah sesuai sunnah belum? Kalau belum, ini kan bahaya, berakibat ibadah tidak diterima oleh Allah. Nah, maka munculkan itu khauf. Ketiga pilar ini mesti ada dalam hal ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ketika tiga pilar ini terpenuhi, orang akan mendapatkan kekhusyuan dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Tidak boleh salah satunya, rasa cinta saja tapi tanpa roja dan khauf, khauf saja tanpa roja dan al-hub juga tidak boleh. Yang dibenarkan adalah seseorang melandaskan ibadahnya di atas tiga pilar tadi dalam segala urusan. Nah, ketiganya tadi akan melahirkan kebaikan dalam amal yang dikerjakan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa membawa manfaat yang besar. Masih ada waktu beberapa menit untuk kita lakukan session tanya jawab. Falyatafaddal mashkur. Silakan. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz Ridwan. Timbangan yang ada dosa, ada prestasi. Ya. Terus apakah kalau misalnya dosa yang kita perbuat itu lebih dikit daripada investasi, apakah kita bisa langsung masuk surga? Atau dosa ini masuk neraka dulu? Ada nih orang yang masuk neraka dulu baru ke surga. Di situ saya saya jawab ya pokoknya ibadah ya, masalah yang dosa-dosa ini yang dibawa dari bagi bumi ibarat di akhirat kita rasa aja. Harus saya jawab tentang yang dosa-dosa yang lebih sedikit daripada apakah tetap harus diikuti. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya yang mulia, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa maknanya itu? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan. Termasuk sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan. Nah, artinya ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi punya amal baik dan punya amal buruk, maka amal buruknya harus dipertanggungjawabkan dulu. Ya, harus dipertanggungjawabkan dulu untuk mendapatkan balasan. Baru kemudian pembalasan amal baiknya yang dilakukan. Nah, tapi di sisi lain ada syafaat minallahi ta'ala, minal Qur'an, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat dari Al-Qur'an, ada syafaat dari Nabi, bahkan ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya apa yang disebutkan Nabi adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Akan terjadi pengadilan akhirat di situ. Nah, Al-Qur'an yang sering kali kita baca apalagi diamalkan, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, yang bisa jadi menjadi sebab Allah menghapus dosa tadi untuk tidak usah dibalas. Jadi misalnya saat ditimbang, amal buruknya lebih sedikit daripada amal baik, jadi amal baik lebih banyak gitu. Nah, ini kan harus dibalas. Al-Quran memberikan kesaksian, memberikan syafaat, nggak usah dibalas. Nah, syafaat dari Al-Quran membela syafi'an li ashabi, akan membela siapa saja yang membacanya. Nah, bisa jadi kemudian apa yang kemudian harusnya itu mendapatkan balasan, karena dalam pengadilan itu Al-Quran memberikan pembelaan, maka Allah mengampuni itu. Wallahu a'lam. Termasuk syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah itu sendiri. Nah, makanya penting bagi kita melakukan dua hal dalam kehidupan ini: menjaga amal soleh dan memperbanyak istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi solusi terbaik dalam kehidupan dunia untuk kebaikan kehidupan akhirat adalah menjaga amal saleh, mempertahankan itu minimal. Yang keduanya memperbanyak istighfar, banyak memohon ampun. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan ada dosa yang kita perbuat tapi kita tidak menyadarinya, dan malaikat tidak lengah untuk mencatat perbuatan itu. Jadi sampaikan kepada anak-anak kita, Allah akan balas keburukan kita meskipun itu kecil. Tapi bisa jadi nanti ada syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua di antaranya yang bisa menyebabkan dosa kita yang kita bawa saat kematian itu datang, Allah tidak balas dengan keburukan karena mendapatkan pengampunan dari bentuk syafaat tadi. Ya, wallahu taala a'lam. Yang lain? Ya. Ya. Mau nanya, kan kita harus memilih kepada Allah dulu sebelum ke dunia. Misalkan saya keterima kerja di luar negeri, terus bingung gimana nih jangan ke Amerika gitu. Nah, namun perasaan saya kadang kayak mungkin saya kalau pergi ke sana bisa jadi saya malah lebih dekat sama Allah, karena di sana karena jarang dengan masjid kita jadi rindu gitu. Seperti itu. Tapi ada orang yang bilang janganlah, itu kan negara kafir, muslim kafir gitu. Nanti malah takutnya terjerumus atau agamamu kurang. Nah, itu saya juga suka jadi bimbang pas kita di sana, tapi gimana ya yang terbaik itu seperti apa? Baik. Saya sampaikan dulu ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, belum Umar, engkau belum mencintaiku sampai engkau mencintaiku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, kalau begitu aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Nah, kalau kepada Nabi saja kita diperintahkan seperti itu, apalagi kepada Allah. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada anak-anak, termasuk istri dan diri kita sendiri. Artinya kalau kita dihadapkan pada satu pilihan antara halal dan haram, antara mubah dan haram,
maka kita akan memilih yang mubah dan yang halal. Gitu. Kalau itu berkait dengan pilihan, tidak perlu kemudian kita melaksanakan sholat istikharah. Ustaz, saya dihadapkan pada dua makanan ini, satu daging babi, satu daging kambing. Mana yang harus saya pilih? Bapak istikharah dulu aja. Nanti jawabannya Allah berikan lewat mimpi. Kalau di mimpi itu ketemu ada petunjuk yang dimakan daging babi, maka itu kan sudah jelas itu. Maka itu tidak perlu diistikharahkan. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah lebih memilih Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Nah sekarang kalau satu contoh yang tadi disebutkan, bekerja di Amerika, hukumnya mubah, tidak haram. Kecuali kemudian kita khawatir keberangkatan kita ke sana di Indonesia saja yang kondisinya mayoritas muslim, rumah dekat masjid, ibadah kita kacau balau, apalagi di sana. Nah itu logikanya. Tapi kalau kemudian kita di sini bagus, rumah jauh dari masjid, sering datangi masjid, ibadah kita tidak menjadi masalah, maka berangkat ke sana tidak perlu ada kekhawatiran. Mudah-mudahan malah justru itu jalan bagi kita untuk menyampaikan dakwah di negara non-muslim. Jadi pahami dulu hukumnya sebelum kita menetapkan sesuatu. Nah kalau sudah paham hukumnya dan itu sudah bayan, sudah jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, Allah jelas itu. Sudah, nggak usah pakai istikharah. Sebentar, saya sebelum makan sate ini saya mau berdoa dulu kepada Allah, salat sunnah 2 rakaat. Kalau nanti dalam selesai salat petunjuknya makan babi, saya babi itu. Nggak bisa kan? Nah itu. Nah, jadi kalau sesuatu yang mubah ya silahkan, tidak jadi masalah. Nah kekhawatiran itu muncul apabila tadi itu. Tapi kalau kemudian kita merasa khawatir, waduh saya pergi ke Amerika, kerja di sana, yang di Indonesia mayoritas muslim, ibadah saya saja kacau balau, apalagi nanti di sana. Tapi baiklah, saya mau berdoa kepada Allah meningkatkan kualitasnya sebelum berangkat ke Amerika, kualitas kemusliman kita. Kalau perlu masuk pondok pesantren, minta sama ustadz yang bersangkutan, Ustadz, saya mau pergi ke Amerika, tapi sebelum saya pergi ke sana, saya ingin memperbaiki tauhid saya ingin memperbaiki ibadah saya, tolong bimbing saya Ustadz. Insya Allah Ustadz itu akan mau, saya yakin. Ustadz beneran, bukan Ustadz-Ustadzan. Dia tidak akan merasa terbebani dengan kepentingan umat. Jadi sampai benar-benar kita yakin bahwa kita memang layak untuk pergi ke negara non-muslim, sebab apa yang telah kita lakukan di tanah air di Indonesia ini telah ada perbaikan gitu. Ya wallahu taala alam. Yang lain silakan. Berapa pertanyaan lagi? 1 ya. Oh sudah habis waktunya. Oh sudah habis benar waktunya. Sudah masuk salat isyraq ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.